ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluargaku. Tuh, siapa termasuk keluarga Rasulullah? Apakah yang secara johir, darah johir? Mursyid itu keluarga Rasulullah. Mursyid kita itu keluarga Rasulullah. Wali-wali Allah itu keluarga Rasulullah. Ali itu udah termasuk keluarganya Rasulullah. Termasuklah para habaib, para sayyid, para wali Allah, wali songo. Termasuklah para mursyid kita itu yang jelas sanadnya sampai Rasul, itu keluarga Rasulullah. Jelas ya, di situ ya. Nah, yang kedua masalah tawasul, wasilah ataupun ila hadratin. Apa dasar hukumnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahi wasilah. Itu dalil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilahil wasilah. Jadi kalau orang menyalahkan kita bertawasul, kasih dalilnya surah Al-Maidah ayat 35. Ini dalilnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah cara, carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Cari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bah, kita punya keris, wasilah kita melalui keris. Apakah keris itu bisa membawamu untuk berhubungan kepada Allah? Kalau bisa, monggo. Wasilahmu di keris. Kalau bisa keris itu membawamu dekat kepada Allah, silakan. Bah, aku punya khodam harimau, bah, macan. Kalau macan, khodam macan itu bisa membawamu dekat kepada Allah, silakan. Bah, aku ada punya leluhur. Kalau leluhurmu itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, silakan jadikan wasilah. Tapi malah justru membuatmu tersingkirkan dari jalan Allah, tinggalkan itu. Nih dalilnya. Sesuatu itu kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah, pertahankan. Kalau nggak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, pergi jauh-jauh. Suamimu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, pertahankan tuh suamimu. Walaupun dia belum kerja, walaupun dia masih susah. Tapi kalau dia bisa membawamu untuk ke surga, pertahankan. Kalau sahabatmu bisa membawamu kepada jalan Allah, memperkenalkan dirimu kepada Allah, pertahankan sahabatmu itu. Tapi malah justru kau punya sahabat hanya untuk menjerumuskan kamu ke dalam neraka, tinggalkan. Biar susah di dunia, tapi di alam kubur, di alam sono, di alam lahut, kita dibuat senang sama Allah. Pilih mana, tinggalkan. Ketika kau berguru, tapi gurumu itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, malah justru mengajari kamu santet, nyihir, melet orang, tinggalkan tuh guru kayak gitu. Udah akhir zaman. Baliklah, balik. Yang kita cari itu bagaimana kita bisa pulang kepada Allah. Ini wasilah. Wabtaghu ilahi wasilah. Allah yang ngomong. Allah yang ngomong dalam Al-Quran.
Cari jalan. Cari jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sesuatu itu kalau nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, udah. Jangan capek-capek dipikirin. Kamar. Itu dalil yang pertama ya. Kemudian kata wasilah tentang wasilah, wasilah dalam pengertian Ibnu Abbas mengomentari ayat yang kita baca tadi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, innal wasilah, sesungguhnya wasilah, kullu ma yutaqarrabu bihi ilallah ta'ala. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya wasilah adalah segala sesuatu yang bisa membuat kita itu dekat kepada Allah. Udah jelas lah ya, udah saya jelaskan tadi ya, wasilah itu tadi ya. Ini menguat aja perkataan Ibnu Abbas itu, memperkuat apa yang kita kalamkan tadi. Jadi wasilah itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita tuh kepada Allah. Berwasilah kepada Rasulullah, pada wali-wali Allah, pada orang-orang soleh. Maka setiap kita berjumpa dengan guru, berjumpa dengan orang-orang soleh, selalu minta doa. Wasilahnya, bisa jadi doa itu dikabulkan dari orang soleh. Selalu minta doa, jumpa sama doa. Jumpa sama orang soleh doa. Jumpa sama orang doa. Jumpa sama orang penjudi, minta doa sama dia. Bisa jadi jasadnya berjudi, hatinya selalu ingat sama Allah. Coba. Mau ada yang protes gak kalau saya bilang begitu? Ada penjudi pemabuk, kita minta doa sama dia boleh? Boleh. Allah kan melihat hati, bukan melihat jasad. Boleh lah. Dia menjudi tapi hatinya dekat sama Allah. Gimana? Daripada yang kelihatannya kita yang sok taat, hafal Quran tapi hati kita jauh dari Allah. Menangan mana? Nah, tuh. Banyak sekarang majelis preman pun ada majelis sholawat. Dia tatoan, tapi minta doa. Jangan lihat tatoannya. Bisa jadi hati dia tuh terus minta ampun kepada Allah supaya itu dia bisa ringan jasadnya untuk sujud kepada Allah. Walaupun itu masih preman lah, masih berjudi lah, masih maling. Allah lihat hati. Daripada kelihatannya pakai sorban tapi suka caci maki orang, lebih bagus itu, pakai tato, rambutnya pirang, minta doa sama dia, hatinya dekat sama Allah, hati selalu berselawat kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah, supaya dia itu ringan untuk sujud kepada Allah. Lebih itu dikabulkan sama Allah. Dan kita kan masih takwanya masih di dalam masjid, keluar masjid udah nggak takwa lagi. Mau ke dalam masjid kita masih soleh, kelihatannya soleh, stop Allah. Begitu mau keluar pintu nampak sandal yang lebih bagus, melirik juga. Baru keluar masjid, udah melirik lagi, udah lain perubahan pikirannya. Padahal dari dalam masjid tadi udah astagfirullah, Allah. Seakan-akan kita yang paling soleh. Kalau takbir, Allahu Akbar, seakan-akan paling pasyeh lah kita. Begitu keluar masjid nampak sandal yang paling bagus, melirik juga. Solehnya di dalam masjid. Di hadis lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tawassalu bi wa bi ahli bani. Tawassalu,
tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah. Bertawasulah kamu, ini perintah Rasulullah, lebih tegas lagi, jelas. Bertawasulah kamu, kata beliau, kepadaku dan keluargaku, untuk sampai kepada Allah, ilallah. Ya. Fa innahu, sesungguhnya, fa innahu la yuraddu mutawassil, fa innahu la yuraddu mutawassilum bi wa bi ahli baiti ilallah. Sesungguhnya tidaklah ditolak orang yang bertawasul kepadaku, kata Rasulullah, dan keluargaku, agar supaya cepat sampai kepada Allah. Itu nggak ditolak tuh. Saya mau menjelaskan lebih jelas. Saya mau masukkan tentang penjelasan ini. Rasulullah menyuruh bertawasul kepadaku, kata Rasulullah, dan kepada keluargaku. Itu yang mengantarkan lebih cepat, dan itu tidak ditolak. Ketika kita menghadirkan bertawasul kepada Rasulullah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluargaku tuh. Siapa termasuk keluarga Rasulullah? Apakah yang secara johir, darah johir? Mursyid itu keluarga Rasulullah. Mursyid kita itu keluarga Rasulullah. Wali-wali Allah itu keluarga Rasulullah. Ali itu sudah termasuk keluarganya Rasulullah. Termasuklah para habaib, para sayyid, para wali Allah, wali songo. Termasuklah para mursyid kita itu yang jelas sanadnya sampai Rasul, itu keluarga Rasulullah. Jelas ya, sampai situ ya. Jelas. Maka jangan macam-macam dengan mursyid. Jangan kurang ajar terhadap mursyid. Kurang ajar terhadap mursyid berarti kita kurang ajar kepada wali Allah. Kurang ajar kepada wali Allah berarti kita kurang ajar kepada Rasulullah. Kurang ajar kepada Rasulullah berarti kita kurang ajar kepada Allah. Bagaimana kita mungkin bisa sampai kepada Allah? Bagaimana bisa selawat kita nyambung kepada Rasulullah? Sampai kita mau selawat 1000 kali pun nggak akan bisa nyambung. Jadi kalau udah paham nih ngajinya wa ali termasuk keluarganya Rasulullah, termasuk bela-bela-belanya sampai ke bawah itu, dalilnya apa? Kan jelas itu Allah, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama-ulama itu pewaris. Tengok ulamanya, bukan ulama yang gila amplop, bukan ulama dunia, ulama yang lurus, ulama yang berdakwahnya nggak mikirin bayaran, yang ikhlas karena Allah, yang memang betul-betul menyelamatkan umat, yang lisannya dalam berdakwah tidak pernah menghina orang. Itu ulama pewaris Nabi. Yang di luar itu bukan pewaris Nabi, hanya tahu ilmu saja. Yang suka mencaci maki bukan pewaris Nabi, bukan keluarga Nabi. Paham sampai sini? Karena Rasulullah tak pernah mencaci maki orang, tidak pernah benci kepada orang. Ya, bahkan karakter orang berdakwah itu macam-macam. Karakter siapa yang benar? Umar bin Khattab dakwanya keras tapi nggak pernah mencaci maki orang kok, nggak pernah menghina orang. Coba sejarah, Umar bin Khattab memang keras dalam dakwah tapi tak pernah menghina orang.
Cari catatan sejarah Umar bin Khattab, keras beliau tapi tak pernah mencaci maki orang. Keras lisannya tapi lembut hatinya seperti Rasulullah. Tegas Abdul Qadir Jailani, tegas tapi hatinya lembut seperti kakek beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tegas. Hantam kromo nih bahasa Jawa, hantam kromo tapi hatinya lembut seperti lisan tak pernah seperti mencaci maki orang, menghina orang. Jadi tawasulan itu nggak ada bid'ah. Firman Allah Al-Maidah ayat 35 jelas. Hadis Rasulullah udah dua, Ibnu Abbas mengomentari tentang tawasulan. Jadi kalau orang berdoa suruh baca Quran lagi, suruh buka di Al-Maidah 35, itu firman Allah. Dan Rasulullah menyuruh sendiri. Tawasul kepadaku dan keluargaku. Jadi tawasul nggak ada bid'ah-bid'ah.